Jadi saya rasa tidak ada masalah lagi, tidak perlu diperpanjang lebar. Ya cukuplah. Kemudian yang kemarin-kemarin itu saya Bang Suma nih, abangmu nih, Bang Valen, saudaramu, minta maaf yang sebesar-besarnya. Yesus itu dibaptis. Oh, Kenapa Anda tidak dibaptis katanya? iya. Saya jawab, Ustaz. Iya. Loh, saya ini dibaptis setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Edi Prayitno. Rame-rame antara sesama muslim sendiri ya. Kemarin soal membahas apakah baptisan itu sama dengan wudhu. Jadi sebetulnya baptisan itu sebetulnya bukan milik orang Kristen. Baptisan mula-mula pertama yang dilakukan oleh Yesus itu pun bukan baptisan model Kristen. Kenapa? Karena waktu itu kan Kristen belum ada. Dan sekarang baptisan itu dikatakan bahwa itu sebagai sebuah ritual seseorang yang masuk ke dalam agama Kristen wajib dibaptis. Sebetulnya apa sih baptis itu? Kalau kita melihat sejarahnya, baptis itu adalah awalnya itu memang dari Yahudi. Sampai hari ini orang Yahudi masih melakukan ini. Tetapi namanya bukan baptis, tetapi mikvah. Mikvah atau mikveh ya. Jadi mikvah itu adalah mencelupkan diri sepenuhnya ke dalam kolam atau ke dalam sungai. Kalau di zaman dahulu itu diawali oleh Rasul Yohanes yang dikenal dengan Yohanes Pembaptis, itu melakukan ritual mikvah atau ritual yang dilakukan oleh orang Yahudi atau hukum Taurat itu dilakukan di Sungai Yordan. Kenapa? Karena memang syaratnya, salah satu syarat untuk melakukan mikvah adalah harus dengan cara menyelupkan diri sepenuhnya ke dalam air yang mengalir. Tidak boleh air itu tergenang. Itulah sebabnya orang Yahudi sering melakukan ibadah mikvah itu di dalam sungai. Tetapi dalam perkembangan zaman, karena penduduk semakin ramai, semakin besar, kemudian kalau di sungai itu nanti malah dijadikan tontonan orang banyak ya. Karena apa? Karena ibadah mikvah itu harus kulit ini bersentuhan langsung dengan air. Tidak boleh ada penghalang. Dengan kata lain, dia harus telanjang bulat. Kalau dilakukan di tempat umum kan malah jadi bagaimana ya. Itulah sebabnya sampai hari ini orang Yahudi di setiap rumah atau di setiap sinagog itu selalu dia dahulukan membangun kolam mikvah ini. Kolam pensucian diri. Mikvah namanya. Kalau dalam sebuah komunitas, mungkin karena membangun ini biayanya butuh biaya yang besar, bisa dilakukan secara koloni. Jadi patungan beberapa rumah membangun sebuah kolam mikvah untuk dilakukan bersama-sama. Dan itu privat ya. Tidak boleh bercampur antara laki-laki dan perempuan. Karena apa? Karena saya katakan tadi, untuk melakukan ini dia harus telanjang bulat. Dan itu dilakukan oleh orang Yahudi sampai hari ini. Itulah sebabnya kenapa waktu itu Yesus sampai dibaptis dengan kata-kata istilah baptis ya. Istilah baptis itu sebetulnya istilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen. Sebetulnya ibadah yang dilakukan oleh Yesus kala itu, Yesus melakukan ibadah dengan tata cara hukum Tauratnya Nabi Musa, yaitu melakukan mikvah. Siapa saja atau apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu yang diwajibkan harus mandi mikvah itu apa? Di dalam tradisi Yahudi, beberapa syarat harus wajib mandi mikvah itu adalah salah satunya sebelum memasuki hari Sabat. Sebelum melakukan ibadah besar hari Sabat, itu hari Jumatnya sebelum matahari tenggelam, dia harus mensucikan diri melakukan ibadah mikvah ini. Kemudian setiap hari sebelum ibadah subuh, karena di dalam tradisi Yahudi itu ada ibadah subuh, ibadah tengah hari, kemudian ibadah waktu matahari tergelincir ya.
Di tiap ibadah subuh, wajib sebelum melakukan ibadah subuh, mereka harus mandi mikvah tiap hari. Jadi kalau ada rekan Islam, para debater, para apologet yang mengatakan baptis disamakan dengan wudhu, ya nggak salah-salah amat. Karena apa? Kalau kita merunut di dalam sejarahnya, mikvah itu dilakukan sebelum sholat pagi atau sembahyang pagi untuk orang Yahudi. Mereka harus mandi mikvah. Dengan kata lain, kalau di dalam istilah Kristen, baptis. Tapi bedanya di sini ya, kalau baptis itu dilakukan satu kali seumur hidup saat mereka hanya masuk atau mengakui Yesus sebagai Tuhan, mereka dibaptis. Tetapi di dalam tradisi Yahudi, melakukan mikvah ini tidak satu kali, bisa tiap hari, yaitu subuh, sebelum sembahyang subuh, sembahyang pagi, itu wajib mandi mikvah. Kemudian yang kedua, seminggu sekali, sebelum memasuki hari Sabat, mereka wajib mandi mikvah. Yang ketiga, suami istri yang habis melakukan hubungan suami istri, setelah melakukan hubungan suami istri, mereka wajib mandi mikvah. Kalau dalam tradisi Islam, bisa dikatakan mikvah ini disamakan dengan mandi junub, mandi besar untuk mensucikan, ya. Karena apa? Karena ada syarat keempat lagi, yaitu wanita setelah mens itu di Yahudi sana diwajibkan mandi mikvah. Kalau di orang Islam diwajibkan mandi besar atau mandi junub. Jadi hampir-hampir sama, mikvah atau baptis disamakan dengan mandi junub. Orang Islam sama-sama membersihkan diri. Dan ini ritual agama Yahudi, ya, dan itu wajib dilakukan. Setelah mereka selesai haid, mereka diwajibkan mandi mikvah. Demikian orang-orang Islam. Wanita-wanita Islam setelah haid, mereka juga diwajibkan mandi junub, mandi besar. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri, di dalam Islam ada mandi junub, di dalam Yahudi wajib melakukan mikvah. Kemudian yang kelima, seseorang yang mau menikah wajib melakukan mandi mikvah. Kalau dalam tradisi Jawa ada yang namanya siraman, ya, siraman seluruh tubuh dengan air kembang biasanya. Tradisi Jawa, tradisi Islam sebetulnya hampir sama, yaitu sebelum mereka melakukan pernikahan itu diwajibkan mandi besar dulu, mandi junub. Tradisi ini juga dilakukan oleh orang Israel sampai hari ini. Kalau ada seseorang yang mau melakukan ibadah pernikahan, wajib melakukan mandi mikvah. Kemudian yang keenam, seseorang yang diangkat menjadi nabi. Ingat, saat Yesus pertama kali dibaptis, itulah pelantikan beliau sebagai nabi. Karena apa? Karena setelah beliau dibaptis, beliau akhirnya mencari murid-murid untuk berdakwah. Sebelum beliau berdakwah, beliau dimandikan dulu. Siapa yang memandikan? Yohanes Pembaptis. Tetapi tata cara ini diadopsi ke dalam ajaran Kristen, dikatakan baptisan. Dan dikatakan bahwa dalam baptisan ini seseorang yang menerima Yesus sebagai Tuhan wajib dibaptis. Memang ada perubahan ya di sini. Karena apa? Karena tradisi baptis atau mikvah yang dilakukan Yesus kala itu dengan yang dilakukan baptis orang Kristen saat ini memang berbeda, ya. Kemudian yang nomor 7, seseorang yang wajib mandi mikvah adalah seseorang yang akil balik. Jadi mulai usia anak-anak memasuki dunia masa remaja itu harus wajib mandi mikvah. Biasanya para pelajar ini ya yang masuk ke dalam pelajaran namanya Jesiva di Israel sana, sebelum memasuki masa-masa puber,
mereka wajib melakukan mandi mikvah. Jadi banyak ritual mandi mikvah itu dilakukan. Salah satunya sebelum melakukan sholat, sembahyang. Kalau dalam Islam sholat ya, kalau dalam orang Israel melakukan sembahyang pagi, itu mandi mikvah. Sebelum mereka melakukan ibadah Sabat hari Sabtu, mandi mikvah. Seperti orang Muslim sebelum melakukan sholat Jumat, diwajibkan kalau bisa ya, itu harus mandi keramas, mandi besar sebelum mengikuti sholat Jumat. Jadi hampir ada kesamaan di sini ya antara mikvah yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan mandi besar yang dilakukan orang-orang Islam. Tetapi memang beda sekali dengan baptis. Kalau baptis itu 1 kali seumur hidup, dan itu ritual mengatakan bahwa karena seseorang mengakui Yesus itu Tuhan. Ya, di situ perbedaannya ya. Padahal Yesus kala itu waktu dibaptis pertama kali, masa Yesus menganggap dirinya sebagai Tuhan? Kan enggak. Ya, tapi itu urusan mereka ya. Yang jelas, kalau ada orang Muslim yang mengatakan ibadah baptis sebetulnya bukan baptis ya, mikvah. Kita ambil akarnya aja. Kalau baptis ini memang sudah pengertiannya sudah sangat kecil ya. Jadi pengertian mikvah itu sebetulnya luas, tetapi dikecilkan pengertiannya di istilah baptis. Kalau masalah baptis ini dibicarakan memang nggak ketemu di sini. Karena apa? Karena baptis itu melakukannya adalah seumur hidup hanya 1 kali saat masuk ke dalam agama Kristen ya. Tetapi kalau kita merunut asal usul baptis tadi, yang saya katakan mikvah tadi, itu hampir sama. Saat kita melakukan ibadah sholat Jumat, atau kalau mereka mau melakukan ibadah Sabat, sama-sama melakukan mandi besar. Setelah haid, mau nikah, setelah berhubungan badan suami istri, bahkan sebelum melakukan sholat pagi, itu wajib mandi mikvah. Jadi sebelum sholat, makanya Bang Zuma mengatakan, wah kita melakukan wudhu 5 kali sehari, ya biar aja nggak apa-apa. Pengertiannya kan hampir sama dengan mikvah yang dilakukan oleh orang Yahudi sebelum melakukan ibadah. Mereka wajib, yaitu sebelum melakukan ibadah pagi dan sebelum melakukan ibadah Sabat ya. Jadi sebetulnya nggak usah rame lah sesama Islam, sesama saudara sendiri. Pengertian beda pendapat itu biasa. Tetapi yang jelas, kalau kita berbicara soal baptis, kita kembalikan ke akar asal usul baptisnya itu, yaitu ibadah mikvah. Karena apa? Karena Yesus melakukan ibadah mikvah yang dituntun atau dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Saat itu Yesus melakukan ibadah mikvah. Pelantikan seseorang yang mau menjadi seorang nabi, itu wajib dibersihkan dirinya dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai Yordan, melakukan mandi mikvah ya. Dan tradisi itu sampai hari ini masih dilakukan loh sama orang Yahudi, mandi mikvah ini. Itulah sebabnya di rumah-rumah orang Yahudi yang orang-orang mampu itu biasanya ada kamar khusus untuk melakukan mikvah. Mikvah ini tidak gampang syaratnya ya. Airnya itu tidak boleh tergenang. Jadi seperti membangun kolam biasa, airnya tergenang nggak boleh. Itu air harus mengalir. Atau diambil dari air hujan. Harus mengalir. Atau kalau tidak, itu diambil dari pipa. Yang diambil dari sungai yang mengalir, pipanya juga mengalir. Jadi kalau airnya tergenang, itu syaratnya tidak diperbolehkan di dalam tradisi Yahudi. Karena apa? Karena melakukan mikvah itu harus bersih. Airnya bersih, tubuhnya juga bersih. Kalau tubuhnya kotor, nggak boleh dia mau mandi mikvah. Jadi sebelum mandi mikvah itu, mereka itu melakukan mandi dulu, pakai sabun segala macam. Setelah bersih, baru melakukan ritual mandi mikvah. Dengan cara menyeburkan dirinya, seluruh badan ini terkena dengan air, bahkan seluruh rambut itu harus terkena air. Itulah sebabnya mereka harus ditenggelamkan
atau menenggelamkan diri dalam kolam, yang di dalam kolam tersebut yang dinamakan ritual mandi mikvah. Demikian ya, semoga saudara-saudaraku paham, dan konflik sesama Islam membahas apakah baptis itu sama dengan air wudhu, kita sudahi saja. Semoga Anda tercerahkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.